Shalom teman-teman, kami dari kelompok 1 Pendidikan Matematika dan di sini kami akan sharing mengenai Injil yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Laura Oktaviani Siregar dengan NIM 25130111123 dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan IPA. Perkenalkan, nama saya Nimade Meliani Esterina dengan NIM 25130111038 dari program studi Pendidikan Matematika dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Christopher Calvary Supit dengan NIM 25130111007 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Sri Triputri Brutarigan dengan NIM 25130111040. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Beristepu dengan NIM 2513011012 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan sebagian dari isi firman kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur padamu di pagi hari ini Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan pada kami, sehingga kami masih bisa merasakan kasih karunia-Mu bagi kami. Ya Bapa, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan kami materaikan dalam kehidupan kami, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa-Mu yang jauh dari kesempurnaan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan ini diberi perikop, yaitu orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Nah, teman-teman Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam renungan kali ini saya mengangkat sebuah tema, siapakah sesamaku? Lukas 25 ayat 37, Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini menceritakan tentang seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, siapa sesamaku manusia? Di sini Yesus menjawab bukan dengan sebuah definisi teman-teman, tetapi dengan cerita tindakan dari kisah seorang Samaria yang menolong seseorang yang hampir mati di jalan. Sementara imam dan orang Lewi justru lewat tanpa peduli. Nah teman-teman, dari pembacaan ini ada beberapa poin yang dapat saya ambil. Yang pertama, kasih tidak diukur dari identitas, tetapi dari tindakan. Imam dan orang Lewi adalah orang-orang rohani pada waktu itu. Tetapi status mereka tidak menjamin hati mereka yang peka pada penderitaan orang lain. Sementara orang Samaria yang dianggap rendah dan dibenci justru menjadi contoh kasih yang sejati. Hal ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang Kristen bahwa yang pertama, kasih sejati tidak bergantung pada sebuah jabatan. Kasih sejati tidak bergantung pada sebuah agama, suku, atau latar belakang dari seseorang. Yang ketiga, kasih sejati tampak dari tindakan yang nyata, bukan sekedar kata-kata. Poin yang kedua yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yaitu kasih butuh keberanian dan pengorbanan. Di dalam firman Tuhan ini, orang Samaria menunjukkan kepada kita bahwa ia menghentikan perjalanannya. Ia membersihkan luka dari orang yang menjadi korban perampokan tersebut. Ia rela mengeluarkan uang untuk perawatan dari orang yang ia tolong tersebut. Dan pada akhirnya ia berjanji kembali untuk membayar sisanya yang telah ia sampaikan kepada pemilik dari penginapan tersebut. Nah teman-teman, di sini mengajarkan juga kepada kita bahwa kasih yang sejati selalu menuntut pengorbanan. Mungkin bukan uang, tetapi tentang waktu, tentang tenaga, tentang perhatian, atau kesabaran. Untuk poin ketiga, sesama bukan hanya yang dekat atau mirip dengan kita. Kalau kita lihat jawaban Yesus, sebenarnya dia membalik cara pikir manusia. Ahli Taurat bertanya, siapakah sesamaku? Tapi Yesus mengarahkan kepada pertanyaan baru. Apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang lain? Artinya, sesama itu bukan soal kelompok siapa, suku apa, atau siapa yang paling mirip dengan kita. Sesama itu adalah siapa yang Tuhan tempatkan di jalan hidup kita. Meski beda pendapat, beda karakter, bahkan mungkin yang selama ini kita hindari orangnya. Kadang kita lebih mudah peduli kepada orang yang dekat dengan kita, teman satu circle atau teman satu angkatan, teman satu pelayanan. Tapi Yesus itu mengajarkan bahwa kasih itu melampaui batas identitas dan kenyamanan kita. Di sekolah, di rumah, bahkan di media sosial, kita dipanggil bukan untuk menghakimi, tapi untuk menunjukkan kasih. Entah itu lewat hal kecil seperti mendengarkan teman kita yang sedang bercerita, membantu mereka ketika kesulitan, atau sekedar tidak memperkeruh keadaan. Untuk poin keempat,
Kasih adalah wujud iman yang sejati. Di akhir perumpamaan, Yesus hanya berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Artinya, iman itu bukan berhenti di teori, bukan berhenti di doa, ibadah, atau ayat yang kita hafal. Iman diwujudkan lewat tindakan nyata. Kasih itu terlihat ketika kita mau menolong teman yang sedang kesusahan, ketika kita memilih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika kita peduli kepada orang yang sering diabaikan atau dibully, dan ketika kita tetap berbuat baik meski tidak ada yang melihat atau menghargai. Kasih bukan sekadar perasaan, tetapi keputusan untuk bertindak seperti Kristus. Sebagai penutup, pesan untuk hari ini, melalui kisah orang Samaria ini, Yesus sedang mengingatkan kita, Tuhan tidak bertanya seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa besar kasih yang kita tunjukkan. Hari ini, biarlah kita bertanya ke diri kita sendiri, apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang-orang di sekitarku? Apakah aku berani menolong orang yang mungkin berbeda denganku? Apakah kasihku hanya teori atau sudah menjadi tindakan? Kiranya kita menjadi orang Kristen yang tidak hanya tahu tentang kasih, tapi benar-benar mempraktikannya, bukan mencari alasan untuk menghindar, tapi mencari cara untuk menolong, seperti orang Samaria itu. Amin. Nah, dari berkat firman Tuhan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati mengingatkan kita bahwa kasih adalah inti dari kehidupan Kristen. Kasih bukanlah sesuatu yang dibatasi oleh agama, suku, status, maupun pandangan politik. Nah, kasih adalah tindakan nyata yang keluar dari hati yang penuh belas kasih. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk memahami firman, tapi untuk menghidupinya. Menjadi sesama bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan adalah panggilan setiap pengikut Kristus. Kiranya kita semakin berani mengasihi, semakin berani menolong, dan berani menjadi terang di tengah dunia yang penuh perpecahan ini. Baik, karena kita mengawali firman Tuhan dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih untuk pengajaran, teguran, dan penguatan yang telah kami terima hari ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar tidak hanya lewat begitu saja, tetapi tertanam dalam hati kami, memberi terang bagi langkah kami, dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kuatkan kami agar dapat hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan Yesus, menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Sucikan hati kami Bapa, perbarui pikiran kami Tuhan Yesus, dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.